Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Febrian Nindito, NIM 221B 10186, kelas A4. Perkenalkan, nama saya Siti Haniatim, NIM 221B 10183 dari kelas AA4. Perkenalkan, nama saya Janur Rahman, NIM 221B 10211. Perkenalkan, nama saya Pistayo Gadinata dengan NIM 221B 10173, kelas BK A4. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu jelaskan perbedaan antara krisis dan trauma. Krisis dan trauma tampaknya dapat dipertukarkan, namun keduanya berbeda secara signifikan. Krisis didefinisikan oleh kamus Cambridge sebagai suatu hal yang sangat sulit atau berbahaya. Jadi, waktu atau peristiwa tertentu. Juga didefinisikan oleh kamus Cambridge, trauma adalah kejutan dan rasa sakit emosional yang parah dan berkelanjutan yang disebabkan oleh pengalaman yang sangat mengecewakan. Krisis lebih merupakan situasi akut, misalnya perpindahan penduduk, kehilangan pekerjaan, kematian orang yang dicintai, atau kejadian jangka pendek lainnya yang menyebabkan penderitaan yang luar biasa. Krisis konseling biasanya berlangsung dalam jangka waktu beberapa sesi hingga beberapa minggu, tetapi tidak dimaksudkan untuk jangka panjang. Di sisi lain, konseling trauma fokus pada peristiwa pemicunya. Kemudian kami mengatasi masalah selanjutnya yang ditimbulkannya. Tentu saja hal ini memerlukan jangka waktu yang lebih lama untuk mengatasi lapisan emosi dan menerapkan strategi penanggulangan yang efektif. Terus yang kedua, sebutkan beberapa faktor resiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami krisis atau trauma. Penyebab utama dari trauma adalah kejadian atau peristiwa buruk yang dapat mempengaruhi kondisi fisik maupun emosi, seperti bencana alam, kecelakaan, pelecehan seksual, dan kekerasan fisik. Selain itu, sejumlah faktor yang dapat menentukan resiko seseorang mengalami trauma adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama mengalami bullying, yang kedua diabaikan oleh orang terdekat dan keluarga, yang ketiga memiliki riwayat masalah kesehatan mental seperti gangguan cemas atau depresi, yang keempat memiliki keluarga dengan riwayat gangguan mental, yang kelima memiliki pekerjaan yang berisiko menimbulkan kejadian traumatis seperti anggota militer atau tenaga medis. Yang keenam, mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Hani. Baik, saya akan menjelaskan yang nomor 3. Apa yang dimaksud dengan coping mekanisme dalam konteks situasi krisis atau trauma, dan berikan contoh coping mekanisme yang positif dan negatif. Saya akan menjelaskan tentang coping mekanisme. Dalam konteks situasi krisis atau trauma, mekanisme coping mengacu pada strategi yang digunakan individu untuk menghadapi dan mengatasi stres, kekhawatiran, dan emosi negatif yang timbul dari situasi tersebut. Strategi ini dapat berupa perilaku, pikiran, atau perasaan yang membantu individu menangani situasi yang sulit, mempertahankan keseimbangan emosional. Untuk contoh mekanisme coping negatif, yang pertama yaitu menghindari. Yang pertama, menyalahkan diri sendiri atas peristiwa yang terjadi, seperti merasa bersalah atau menyalahkan diri sendiri, serta keputusan yang diambil. Yang kedua, mengkonsumsi obat-obatan.
mengkonsumsi obat-obatan untuk mengatasi stres atau trauma seperti mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan yang berbahaya. Yang ketiga, menjadi pasif. Menjadi pasif dan tidak melakukan apa-apa untuk mengatasi situasi yang sulit seperti menghindari berbicara tentang peristiwa yang terjadi atau tidak mengambil tindakan apapun untuk mengatasi masalah. Yang contoh untuk yang positif yaitu berbicara tentang peristiwa yang terjadi dengan orang lain untuk mendapatkan dukungan dan bantuan. Yang kedua, mengaktifkan diri atau lebih ke itu, lebih berfokus pada diri sendiri. Mengaktifkan diri dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan atau membantu orang lain seperti berolahraga atau membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Yang ketiga, mempelajari keterampilan baru untuk mengatasi situasi yang sulit seperti mengembangkan keterampilan komunikasi atau keterampilan manajemen stres. Yang soal keempat yaitu bagaimana dampak krisis atau trauma dapat berbeda antara individu satu dengan yang lainnya. Yaitu dampak krisis atau trauma dapat berbeda antara individu satu dengan yang lainnya karena setiap individu memiliki cara yang unik untuk menghadapi atau menanggapi stres dan trauma. Berikut untuk contoh-contohnya itu yang pertama, ketahanan emosional. Individu yang memiliki ketahanan emosional yang lebih baik dapat lebih mudah menanggapi dan mengatasi stres dan trauma. Sedangkan individu yang memiliki ketahanan emosional yang rendah dapat lebih mudah terpengaruh oleh stres dan trauma. Untuk soal yang nomor 5, jelaskan konsep PTSD atau Post Trauma Stress Disorder dan sebutkan gejala-gejalanya. Untuk yang nomor 5, PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder adalah gangguan mental yang terjadi setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis yang serius. Untuk gejala-gejalanya, gejala PTSD ini dapat berbeda-beda antara individu, tetapi umumnya terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama, gangguan ingatan memori. PTSD itu yang pertama, gangguan pada ingatan atau intrusive memory. Pengidap PTSD sering mengalami ingatan yang mengganggu yang berhubungan dengan kejadian traumatis. Mereka mungkin mengalami kilas balik atau flashback yang intens bahkan dalam mimpi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 6. Apa peran dukungan sosial dalam pemulihan individu yang mengalami krisis atau trauma? Dukungan sosial sudah ditetapkan sebagai faktor pelindung utama setelah peristiwa yang berpotensi menimbulkan trauma, yaitu paparan terhadap kematian, ancaman kematian, cedera serius yang nyata atau yang terancam, atau kekerasan seksual yang nyata atau yang terancam. Dukungan sosial telah menunjukkan banyak efek perlindungan, mulai dari meredam risiko dalam psikologis negatif, misalnya gangguan stres pasca trauma, PTSD, depresi, menyakiti diri sendiri, hingga meningkatkan pengobatan, yaitu pengurangan gejala PTSD yang lebih cepat, lebih rendah tingkat kekambuhan gejala PTSD. Selain itu, dukungan sosial dapat berfungsi untuk mengurangi penghindaran dan mendorong tindakan proaktif lainnya yang mengurangi risiko PTSD, misalnya teman atau keluarga
mungkin mendorong orang terkasih yang terkena trauma untuk melanjutkan aktivitas sehari-hari, menghadapi pengingat trauma, mendiskusikan dan memproses peristiwa traumatis dan reaksi mereka, dan menerapkan strategi penanggulangan efektif lainnya selama periode stres tertentu. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Ija. Untuk soal nomor 7, yaitu bagaimana pentingnya penanganan dari self-care dalam menghadapi situasi kritis atau trauma. Berikan beberapa strategi self-care yang dapat dilakukan. Untuk penanganan diri atau bisa disebut self-care sangat penting dalam menghadapi situasi krisis atau trauma karena dapat membantu individu mengatasi stres, trauma, dan gejala terkait lainnya. Berikut beberapa strategi self-care yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengelola stres. Mengkonsumsi makanan sehat, tidur cukup, berolahraga teratur, dan menghindari narkoba dan alkohol dapat membantu mengurangi stres. Yang kedua, belajar keterampilan perawatan diri. Terapi diri atau self-care terapi dapat membantu individu mengembangkan keterampilan perawatan diri yang kuat untuk menghadapi trauma dan stres. Yang ketiga, mengelola trauma. Melakukan konseling traumatik, individu dapat mengeksplorasi pengalaman traumatis, memahami dampaknya, dan mempelajari cara-cara untuk menghadapinya. Terapi trauma membantu dalam pemulihan dengan memberikan dukungan, strategi coping, dan bantuan profesional yang diperlukan. Yang keempat, menjelaskan kesadaran diri. Perawatan diri yang teratur dapat meningkatkan kesadaran diri, harga diri, dan pikir pola individu secara keseluruhan. Hal ini membantu individu dalam mengadaptasi dan bertahan terhadap tekanan psikologis. Yang kelima, menggunakan strategi coping. Strategi coping seperti relaksasi dan kegiatan yang menyenangkan dapat membantu individu mengurangi stres dan trauma. Yang keenam, berbicara hubungan sosial sehat. Mendukung individu dalam membangun dan menjaga hubungan sosial yang sehat dapat menjadi bagian penting dari pemulihan trauma. Yang ketujuh, menghadapi krisis. Dalam situasi krisis emosional, intervensi krisis dan bantuan segera dapat menjadi prioritas. Dukungan jangka panjang sering diperlakukan untuk pemulihan yang berhasil. Yang nomor 8, berbicara keterampilan perawatan diri untuk konselor. Seorang konselor harus memastikan bahwa dirinya baik-baik saja sebelum memberikan perawatan yang efektif kepada klien. Perawatan diri yang konsisten dapat membantu konselor mengatasi stres dan trauma. Yang nomor Dengan melakukan perawatan diri yang tepat, individu dapat meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesadaran diri, dan mengurangi risiko trauma dan stres. Untuk soal yang nomor 8, mengapa penting bagi seorang profesional kesehatan mental untuk memahami konsep dasar mengenai situasi krisis atau trauma? Seorang profesional kesehatan mental harus memahami konsep dasar mengenai situasi krisis dan trauma karena keduanya dapat memiliki dampak signifikan pada kesehatan mental individu. Berikut beberapa alasan mengapa memahami konsep dasar situasi krisis dan trauma sangat penting bagi seorang profesional kesehatan mental. Yang pertama, pengenalan trauma. Memahami trauma dan dampaknya pada individu. Yang pertama, pengenalan trauma. Memahami trauma dan dampaknya pada individu dapat membantu profesional kesehatan mental
dalam merancang strategi perawatan yang sesuai dengan kebutuhan klien. Trauma dapat berupa pengalaman yang mengancam diri, seperti kejadian yang menghasilkan stres psikologis yang mendalam, dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang, termasuk kesehatan mental dan emosional. Yang kedua, krisis eksistensial, yaitu memahami situasi krisis dapat membantu profesional kesehatan mental dalam mengidentifikasi tanda-tanda krisis dan mengembangkan strategi untuk mengatasi krisis tersebut. Krisis dapat berupa situasi yang mengancam diri, seperti keputusan yang sulit atau kejadian yang menghasilkan stres psikologis yang mendalam. Yang ketiga, dukungan profesional, yaitu seorang profesional kesehatan mental harus memahami konsep dasar situasi krisis dan trauma untuk memberikan dukungan profesional yang efektif. Dukungan profesional yang sesuai dapat membantu individu dalam mengatasi trauma dan krisis, serta meningkatkan kesehatan mental mereka. Yang keempat, yaitu pengembangan keterampilan. Memahami konsep dasar situasi krisis dan trauma dapat membantu profesional kesehatan mental dalam mengembangkan keterampilan klinis yang diperlukan untuk mengatasi gangguan mental. Keterampilan klinis ini meliputi evaluasi kesehatan mental, membuat diagnosis, dan merancang intervensi terapeutik yang sesuai. Yang kelima, etika profesional, yaitu memahami konsep dasar situasi krisis dan trauma juga penting untuk menjaga etika profesional. Seorang profesional kesehatan mental harus memahami batas-batas profesional dan memberikan layanan yang sesuai dengan kepentingan terbaik klien, serta menjaga kerahasiaan informasi klien. Dengan memahami konsep dasar situasi krisis dan trauma, seorang profesional kesehatan mental dapat memberikan layanan yang tepat, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan klien, serta meningkatkan kesehatan mental individu. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yoga. Ini saya akan menjawab nomor 9 dan nomor 10. Soal nomor 9 yaitu bagaimana stigma sosial dapat mempengaruhi individu yang mengalami krisis atau trauma, dan apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi stigma tersebut. Saya jawab, pengaruh stigma. Ketakutan dan kesalahpahaman seringkali menimbulkan prasangka buruk terhadap orang-orang dengan penyakit mental dan kecanduan. Bahkan di kalangan penyedia layanan ini adalah salah satu alasan utama mengapa banyak orang tidak menganggapnya sebagai masalah kesehatan yang nyata. Prasangka dan diskriminasi ini menyebabkan perasaan putus asa dan malu pada mereka yang berjuang untuk mengatasi situasi mereka, sehingga menciptakan hambatan serius dalam diagnosis dan pengobatan. Lalu, cara untuk mengurangi stigma, yaitu ada beberapa cara untuk mengurangi stigma, seperti mewaspadai sikap dan perilaku yang bisa kita lakukan untuk mengurangi stigma, yaitu mewaspadai sikap dan perilaku Anda. Pilih kata-kata Anda dengan hati-hati. Mendidik orang lain, sampaikan fakta dan sikap positif. Fokus pada hal positif. Dukung orang, lakukan setiap orang dengan martabat dengan hormat. Lalu libatkan semua orang atau menolak pekerjaan atau layanan kepada siapapun yang memiliki masalah kesehatan seperti ini, merupakan pelanggaran hukum. Lalu nomor 10, yaitu jelaskan konsep resiliensi dan bagaimana hal ini terkait dengan pemulihan dari krisis atau trauma. Resiliensi sendiri adalah kemampuan individu, komunitas, atau sistem untuk beradaptasi, bertahan, dan pulih dari kesulitan, tekanan, atau trauma. Udah. Sudah, cepetan. Untuk soal nomor 10 yaitu jelaskan konsep resiliensi dan bagaimana hal ini terkait dengan pemulihan dari krisis atau trauma.
Untuk resiliensi adalah kemampuan untuk menghadapi, beradaptasi, dan pulih dari kesulitan atau krisis dalam konteks pemulihan dari krisis atau trauma. Resiliensi memainkan peran kunci dengan menyediakan mekanisme dan strategi yang memungkinkan individu atau komunitas untuk kembali ke kondisi normal atau bahkan mencapai kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Ada beberapa terkait resiliensi dengan pemulihan dari krisis atau trauma, yaitu ada berperan dalam berbagai cara: mempercepat proses pemulihan, mengurangi dampak negatif, meningkatkan fungsi adaptif, mengembangkan keterampilan baru, menjaga kesehatan mental dan fisik. Dalam konteks komunitas atau sistem, resiliensi juga melibatkan kemampuan untuk membangun kembali infrastruktur, memperkuat jaringan sosial, dan mengembangkan kebijakan serta strategi yang dapat mengurangi kerentanan di masa depan. Dengan demikian, resiliensi adalah konsep yang dinamis dan multidimensi yang sangat penting dan mendukung pemulihan dan pertumbuhan setelah menghadapi krisis atau trauma. Sekian dari kelompok kami atas penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.